Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Raudatul Jannah dengan NIM 2248201152 dari kelas 6 C Farmasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Untuk materi yang pertama yaitu pemilihan bahan alam. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari penanaman, penggambaran, dan penggolongan organisme yang mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang berasal dari kata Yunani yaitu taksi yang artinya pengaturan dan nomia yang artinya metode. Ada 4 seleksi pemilihan bahan diantaranya. Yang pertama, seleksi spesies. Terjadi pada tingkat spesies, mirip dengan seleksi alam. Yang kedua, seleksi usia. Melibatkan penentuan kriteria untuk pemilihan bibit unggul. Misalnya, bibit usia tanaman yang ideal. Yang ketiga, seleksi bagian tubuh. Untuk menciptakan efek visual yang diinginkan seperti memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. Yang keempat, seleksi alokasi dan musim. Untuk memastikan pertumbuhan tanamannya optimal. Selanjutnya yaitu pemilihan bahan. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama yaitu faktor musim, yang kedua faktor adanya kondisi air, yang ketiga intensitas paparan sinar matahari, yang keempat kondisi tanah. Selanjutnya yaitu penyiapan bahan. Tahap memperoleh simplisia diantaranya pengumpulan, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Sortasi basah digunakan untuk memisahkan cemaran dari bahan simplisia. Jangan digunakan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Pemilihan dan penyiapan bahan. Tahap penyiapan bahan meliputi yang pertama pengeringan, yang kedua pengecilan ukuran, yang ketiga sortasi kering atau gambling, yang keempat pemeriksaan mutu, yang kelima pengemasan atau packaging, yang keenam penyimpanan. Selanjutnya yaitu pengeringan. Menurut BPOM nomor 32 tahun 2019, simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengecilan ukuran. Alat yang digunakan yaitu gunting, pisau, alat penggiling, blender, mortar, dan alat lain sesuai kebutuhan. Derajat kehalusan serbuk simplisia untuk pembuatan ekstrak merupakan serbuk simplisia halus seperti tertera pada pengayakan dan derajat halus serbuk. Menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi kedua tahun 2017. Selanjutnya yaitu sortasi kering atau gambling. Dilakukan setelah simplisia kering dan sebelum digunakan untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki pada bagian tanaman, seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain. Lanjut dengan pemeriksaan mutu. Dengan identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Lanjut dengan pengujian makro dan mikroskopik. Parameter yang diperiksa, yang pertama kadar air dan susu pengeringan, yang kedua kadar abu total dan abu tak larut asam, yang ketiga kadar serat, yang keempat komponen yang dapat diekstrak, yang kelima kandungan senyawa obat, yang keenam kontaminan mikroba, yang ketujuh residu pestisida, yang kedelapan analisis impuritas organik dan anorganik. Pengemasan atau packaging. Pengepakan tergantung pada tempat tujuan atau jauh atau dekatnya. Cara pengangkutan, perkiraan lama di perjalanan. Pada packaging dicantumkan label simplisia, meliputi nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, kandungan senyawa aktifnya. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Cara dan tempat penyimpanan sesuai dengan merupakan faktor utama untuk menjaga kualitas simplisia. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Hal ini untuk menjaga kerusakan karena cahaya, oksigen udara, reaksi kimia internal. Cahaya dapat menyebabkan perubahan kimia. Oksigen udara menimbulkan oksidasi senyawa aktif. Reaksi internal seperti aktivitas enzim dan auto-oksidasi. Dehidrasi karena udara kering menyerap air dari simplisia menyebabkan bahan mengkerut. Kapang merusak kandungan kimia dan menghasilkan toksin berbahaya. Ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas. Klasifikasinya, ekstrak merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan menggunakan bahan pelarut. Ekstraksi terbagi menjadi tiga, yaitu supercritical fluid extraction, yang kedua solid liquid extraction, yang ketiga liquid extraction. Prinsipnya, yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama metabolit sekunder yang terlarut dikeluarkan dari bahan dan biomasa penghasil. Metodenya yaitu yang pertama metode maserasi. Tahapnya perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Selanjutnya perkolasi yang terdiri dari dua tahapan. Yang pertama packaging dan pengaliran pelarut. Yang ketiga reflux. Tahapannya ada tiga, yaitu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Yang keempat sokletasi. Tahapannya ada packaging dan pemanasan pelarut. Yang kelima, ekstraksi dengan ultrasonifikasi. Tahapannya ada perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, dan pengulangan. Yang keenam, ekstraksi microwave. Tahapan yang dilakukan sama dengan ekstraksi ultrasonifikasi. Yang menjadi kelemahannya yaitu biaya mahal dan senyawa yang mudah rusak. Kelebihannya yaitu waktu singkat, pelarut yang digunakan sedikit. Yang ketujuh, ekstraksi dengan tekanan. Tahapannya sama dengan metode ultrasonifikasi, yang dimana kelemahannya sangat
yang dimana kelemahannya biaya yang sangat mahal. Kelebihannya waktu lebih singkat, tidak rusak karena panas. Selanjutnya yaitu evaporasi. Kumpulan maserat kemudian diuapkan, menguap vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.